Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mulia Primanta. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu Google AdWords dan bagaimana iklan Google AdWords bisa muncul, lalu apa kelebihan dari Google AdWords dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk bisa beriklan di Google AdWords. Nah, ada 3 syarat utama, yaitu pertama, kita harus punya akun Gmail. Kalau misalkan teman-teman belum punya akun Gmail, teman-teman bisa langsung daftar di websitenya langsung di gmail.com, tinggal registrasi, lalu masukkan data, dan selesai. Maka teman-teman punya sebuah akun Gmail. Lalu yang kedua, yaitu syaratnya adalah teman-teman harus mempunyai landing page yang akan diiklankan. Nah, landing page itu bisa berupa website, bisa berupa link dari marketplace, atau bisa juga berupa fanpage Facebook. Namun yang paling sering digunakan untuk beriklan di Google AdWords itu adalah menggunakan website. Karena dengan mempunyai sebuah website, maka kontrol dari website itu adalah berada di teman-teman sendiri. Jadi teman-teman tidak terbatas oleh segala aktivitas di luar website itu. Nah, misalkan kalau kita menaruh iklan kita di sebuah marketplace, maka kita harus mematuhi semua syarat yang ditetapkan oleh marketplace tersebut, dan terkadang ada limit untuk memasang gambar, ada limit untuk membuat teks iklannya, ada limit untuk menulis seberapa panjang teks iklannya, dan lain sebagainya. Namun dengan memiliki website sendiri, maka kita bebas mengontrol apapun yang ada di dalam website kita. Seperti itu. Jadi untuk beriklan di Google AdWords itu sebaiknya kita mempunyai sebuah website yang siap untuk dipromosikan. Lalu syarat ketiga, yaitu website kita tentunya harus mematuhi syarat-syarat beriklan di Google AdWords. Contohnya, produk kita tidak mengandung unsur kekerasan, alkohol, narkoba, judi, porno, dan sejenisnya. Kalau misalkan website kita mengandung salah satu unsur tersebut, maka otomatis iklan kita tidak akan ditayangkan oleh Google. Karena hal tersebut melanggar aturan dan juga merugikan orang yang membacanya. Untuk itu, sebelum teman-teman beriklan di Google AdWords, pastikan bahwa tidak ada kata atau kalimat yang menyinggung dari unsur-unsur tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana struktur iklan di Google AdWords. Nah, untuk teknisnya akan saya jelaskan nanti. Sekarang kita belajar dulu teorinya, bagaimana struktur iklan di Google AdWords. Jadi, ini kita mempunyai sebuah akun AdWords. Nah, akun AdWords itu syaratnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kita punya akun Gmail, punya website yang mau diiklankan, dan website kita memenuhi syarat. Nah, jika kita sudah punya akun Gmail, kita juga bisa langsung mempunyai akun AdWords. Nah, ini adalah akun AdWords kita. Lalu di dalam akun AdWords ini, kita bisa membuat sebanyak-banyaknya campaign. Jadi ini campaign 1, campaign 2, campaign 3, dan seterusnya. Nah, campaign itu gunanya untuk memudahkan kita dalam mencari produk atau jasa yang kita jual. Jadi satu campaign ini berisi satu website yang akan kita promosikan. Seperti itu. Nah, jika kita mempunyai lebih dari satu website, maka kita sebaiknya membuat di campaign yang terpisah.
Jadi pastikan satu campaign hanya mengiklankan satu landing page. Nah, setelah kita mempunyai sebuah campaign, maka di dalam campaign itu kita bisa membuat sebanyak mungkin ad group. Jadi tadi di dalam satu akun itu bisa membuat sebanyak mungkin campaign. Nah, di dalam masing-masing campaign kita bisa membuat sebanyak mungkin ad group. Nah, ad group ini gunanya untuk mengelompokkan kata kunci yang mirip sehingga kita bisa mengetahui ad group mana yang memiliki tingkat efektivitas yang bagus. Seperti itu. Jadi dalam satu campaign itu bisa membuat sebanyak mungkin ad group. Nah, di dalam ad group ini kita bisa membuat sebanyak mungkin ad atau iklan dan keywordnya atau kata kunci. Jadi kata kunci yang sejenis itu kita masukkan ke dalam satu ad group. Misalkan kita menjual berbagai macam produk di dalam satu website. Katakanlah website kita itu menjual produk-produk fashion seperti baju, celana, tas, dan sebagainya. Nah, di ad group pertama itu kita bisa masukkan produk baju. Jadi kata kuncinya juga berkaitan dengan baju. Misalkan kata kuncinya adalah baju murah, baju batik, baju Korea, dan sejenisnya. Lalu untuk ad group kedua, kita bisa promosikan produk yang berbeda, misalkan celana. Celana keywordnya bisa berupa celana panjang, celana pendek, celana murah, dan sejenisnya. Lalu di ad group ketiga, misalkan kita menjual tas, maka keywordnya bisa berupa tas ransel, tas backpacker, tas kulit, dan sebagainya. Jadi kita kelompokkan kata kuncinya dalam satu ad group. Seperti itu. Nah, itulah struktur iklan di Google AdWords. Sebentar lagi, untuk lebih jelasnya akan saya terangkan langsung di dalam akun AdWords saya, sehingga teman-teman akan menjadi lebih mengerti. Nah, demikian struktur iklan Google AdWords. Semoga teman-teman sekarang sudah paham dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.